La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, yang pahalanya paling gede yang kada ember ya gitu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Musim apa? Enaknya gimana kalau musim hujan? Ya sudah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam jalan ketemu Bang Bopak, cakep gitu, asik lagi. Ini kebanyakan nonton Ayu Ting Ting, sing asik dengan dirimu. Asik lagi. Jadi malam-malam jalan ketemu Bang Boba. Makasih. Jawab salamnya belum on. Jauh salam kompak, insya Allah utangnya lunas, suaminya uang belanjanya nambah, beli mobilnya mobil yang terbaru, lunas karena utang. Jangan kayak orang kaya tapi ternyata hartanya boleh utang. Maka bagus ibu, semoga Indonesia ibu-ibunya mau mobil langsung mau lunas. Rumahnya juga lunas. Rumah masih utang dia? Lunas? Sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya duduk aja ya. Nah itu juga duduk harus saya diri ya. Diri bekal mendingan duduk ya. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muttaqin jazila al-ujur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-'afuwwul ghafur wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mutahharun mabrur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salawat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yarjuna tijaratan lan tabur wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Panggilannya bukan kori ceramah ya. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah Nabiyul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun al-mukarramat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu karena memang tidak ada catatannya sama saya. Nomor disebutkan, terima kasih ke saya, catatannya ke sini cepetan. Ini terkait dengan amplop yang saya dapatkan. Mana catatannya? Udah yang saya hormati mana cepetan? Ya nyari susah, nyari dulu. Mana? Nyari catatannya mana? Catatan. Berada ya? Yaudah, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa, ada kan? Kita doakan beliau sehat walafiat, insyaallah panjang umur terus, berkah dunianya, bahagia kehidupannya, di akhirat masuk surganya. Amin ya rabbal. Yang video saya silakan aja Bu, tapi kalau mau lihat TikTok saya sedang live juga boleh Bu ya. TikTok saya namanya Ujian Setor Bu ya. Ujian Setor. Iya. Kenapa sih? Heran biasa aja. Ujian Setor. Ujian Setor ini bisa nanti di follow ya, silahkan saja ya. Nah, jamaah sekalian berbahagia yang tidak bisa disebutkan yang lainnya, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Teriring doa semoga yang hadir pada kesempatan kali ini diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan lancar ibadah dan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita bahagia, insya Allah kita masuk surga. Amin ya rabbal. Saya sebelum ceramah Ibu, perjalanan ke sini luar biasa Ibu. Saya kira acaranya dipakein tulisan di belakang. Ada tulisannya, jadi tulisannya. Bannernya nggak ada. Berarti kalau acara begini ini acara berbau ukhrawi. Karena emang kagak ada ukhrawi itu agak ada unsurianya. Kan kalau pakai spanduk ada unsuria ya. Woi, dia kan sombong gitu ya. Ini mau orang ukhrawi akhirat banget, ini mah ada sombong-sombongan itu semuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini akhiratnya benar-benar sukses ya, amin. Sampai saking bingung kita alamatnya belah mana. Nggak ada petunjuk spanduk apa ya. Mudah-mudahan Ibu pengajian Khairun Nisa ini makin hari makin bertambah jamaahnya, makin hari makin membludak orangnya. Ketua majelis taklimnya insya Allah makin sejahtera, jamaahnya makin sejahtera. Besok-besok siapa yang malunya? Tuh ya gitu. Paham nggak Bu? Ya, saya aja acara sepanggung ya. Mas sekalian berbahagia nih. Sebelum saya lanjut ke ceramah, Bu, saya mau ajak bersyukur. Ayo kita mengucapkan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. 3 kali Bu, biar afdal. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Agak naik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Turun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dah, semoga kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bu? Coba lihat Ibu di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Orang yang bersyukur itu akan ditambahin nikmatnya sama Allah. Iya apa Bu? Percaya apa orang? Percaya apa aja? Dulu Ibu, suami Ibu, dulu waktu belum bersyukur susah banget, kayaknya bertambah rezekinya, bertambah nikmatnya. Tapi gara-gara bersyukur
bersyukur ibu, awalnya suami ibu punya motor satu, akhirnya ditambah motornya jadi berapa? Jadi berapa? Dua. Itu motor. Ibu suaminya bersyukur, gara-gara bersyukur sama Allah punya mobil satu, akhirnya mobilnya jadi berapa? Ya kencang apa? Jadi berapa? Berapa? Bentar ya. Jadi saya waktu itu awalnya bu gara-gara bersyukur punya rumah satu, bersyukur terus sama Allah rumahnya dipakai buat sholat tahajud, buat sholat duha, buat sholat sunnah yang lainnya, dipakai di dalam rumahnya tilawah Al-Quran. Awalnya punya rumah satu gara-gara bersyukur, akhirnya punya rumah berapa? Suami ibu bersyukur lagi, bersyukur lagi, bersyukur lagi. Akhirnya bu, awalnya dia punya istrinya satu, gara-gara bersyukur kepada Allah akhirnya istrinya ditambah jadi tambah solih. Ini udah curiga semua, udah marah-marah nih. Ikhlas dua Ustaz, saya tipe Ustaz yang paling sayang sama perempuan ini. Nggak percaya, lihat aja istri saya. Saya kalau belum mati istri saya nggak saya kuburin dulu. Percaya nggak? Makanya kalau misalkan kita sayang sama perempuan, jangan sakiti perempuan. Setuju nggak? Kadang-kadang ada laki nyakitin perempuan, itu bininya dipukul sampai berdarah. Itulah namanya Linda sama Ferry Irawan. Oh, padahal Linda kan cantik ya bu ya. Tapi kenapa Ferry galak sih sama Ferry Linda ya begitu ya? Apalagi yang dulu bu, yang kemarin itu yang namanya sama si Lesti sama si Bilar, ya Allah. Saya kadang-kadang enak sama si Lesti cakep, suaranya bening, kalau nyanyi enak banget suaranya, ya Allah. Tapi sayang ibu, lakinya kau galak, kenapa kau tidak ceraikan dia, biarkan aku penggantimu. Ada yang mau begitu bu? Ada yang mau disakitin sama suaminya? Tidak ada. Maka saya sebagai seorang laki-laki, kalau ada dia suami yang galak begitu, saya cuma katakan, kamu lahir dari siapa? Apakah dari seorang bapak atau dari seorang perempuan? Woi, jawab. Dari siapa? Dari perempuan bu. Iya, bapak-bapak bisa hamil, bisa nggak? Nah, ayo lanjut ya. Lanjutnya adalah sampai mana saya mau? Ini ngomongin perempuan ini. Ya Allah, bodoh. Jadi kita harus bersyukur kepada. Yang kedua, dengan kita mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, seraya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah pada hari kiamat kita akan mendapatkan pertolongan yang besar atau syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini saya ngomong sekarang ibu, nggak pakai panjang lebar, tapi langsung pada materi yang saya sampaikan. Apa? Bu, hari ini kita mengadakan yang namanya taklim tawakufan. Apa namanya bu? Tawakufan itu adalah bahasa yang sudah menjadi serapan dari bahasa Arab. Sebenarnya asal katanya dari bahasa Arab. Waqafa yaqifu artinya diam, artinya berhenti. Maka yang lebih terkenal dalam bahasa kita bisa dikenal dengan waqaf atau bisa dikenal dengan istilah yang namanya wukufan. Apa namanya? Wukufan. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji ada kita kenal namanya wukuf. Itu berarti dia berdiam diri di sebuah tempat lembah namanya padang. Padang apa? Jawab aja yang baik. Padang apa?
dua pada masyarakat. Nah mati dua kita kiamat itu. Ali ada sambil makan nyebut aja padang apa? Padang masyarakat, padang apa? Padang Bukit Tinggi ya Bu ya. Itu padang itu padang depan Kirana. Ada yang begitu Bu, karena orang ada konsen. Maka saya katakan ngaji ibu-ibu emang rajin, tapi kadang-kadang ngaji keluar masuk kuping kanan, keluar kuping. Ya bukan enggak? Maka kadang-kadang rajin ngaji tapi amal akibat tetap baik. SONG. Udah tahu sih Bu? Apa sih Bu? Makanya ada ustaz yang pantun Bu, beli bambu, beli gergaji, perut lapar makan sup mie. Ibu-ibu memang rajin ngaji, tapi banyak yang melawan. Wah, gitu. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu di sini mah insya Allah salihah. Suami nggak minta kayak ditawarin, ayah, nanti mama pulang malam Jumat nggak malam-malam kok. Insya Allah jam 9 sudah pulang. Ayah mau apa? Mau air putih, air kopi, air teh, apa air susu? Jawab suaminya, kata bapak-bapak susu katanya. Kalau kata saya terserah Bu, yang namanya suami soleh dikasih air apapun diterima. Betul apa enggak Bu? Makanya kalau suami ibu dikasih air putih harus diminum. Gak boleh kita kemudian dikasih air mintanya yang lain, boleh. Kasih air pakai botol diminum pakai botol. Jangan nyari gelas, itu suami yang soleh. Paham ini? Ada ustaz minum begini, orang mau pakai gelas, gitu ustaz nggak diminum, dileut. Ini mah mungkin dia masukin gitu deh. Tapi nggak apa-apa, ini nyontohin kalau suami dikasih apapun harus menghormati istrinya. Saya sangat sayang sama istri saya. Saya hormati nih ibu semuanya saya. Ya, minum apa jangan? Alhamdulillah. Tuh, itu contoh suami yang dikasih air putih diminum, dikasih kopi juga diminum, dikasih kopi belum ada kopinya. Tuh, itu contoh ya. Udah jangan. Ini mah contohin doang. Suami yang soleh tuh nerima apa adanya. Contohin doang. Udah jangan. Repot kan lagi kira-kira jam 10 nggak kelar belum kopi dulu. Nah kopinya aja belum dibikin. Saya lanjutin. Tetapi ibu, saya mau sampaikan nih, yang namanya ngaji tawakupan itu bukan berarti ngaji berhenti total. Di sini kagak ngaji, di rumah kagak ngaji, di mana-mana kagak ngaji, kagak. Maksudnya adalah ngaji di sini disetopin secara berjamaah, tapi kita lebih fokus untuk ngaji diri sendiri, beribadah kepada Allah, fokus berfastabiqul khairat, masing-masing mencari derajat tertinggi di hadapan Allah di bulan Ramadan. Betul? Itu kan kalau kita ngaji itu banyak sombong yang kita kadang-kadang. Emasnya yang biasa disimpan dipakai, bukan dipakai. Kadang-kadang pura-pura tangannya pegel kan, aduh pegel banget tangan gue, ya Allah. Ada apa lagi? Tangan gue pegel. Padahal itu bunyi krecek. Terus ada teman satunya ngeliat, Bu Haji emasnya banyak banget. Alhamdulillah, kemarin berangkat haji beli emas. Sempet-sempetin gua belanja emas di sono. Kata teman sebelahnya yang beli sama teman yang di emasnya, kata dasar sombong. Pasti ada yang begitu Bu, ngaji tempat begini. Tapi kalau udah ngaji sendiri berlomba-lomba dalam kebaikan, maka insya Allah
Kira saya dikasih waktu sampai jam berapa, Bu? Apa, Bu? Jam 12. Ibu tahu nggak? Kalau saya biasanya di TV bayaran berapa? Jam 12 yo, jangan gitu. Saya paham kebaikan itu biasanya godaannya banyak. Ibu sekarang duduk begini aja, saya kan udah ngomong sama ibu semua nih. Udah ngomong, saya yang mana tiang, makanya itu semua nyender tiang semua. Tapi kan di belakang udah saya suruh maju, ya iya, pintar. Udah jangan tunjuk-tunjukkan, sama. Tuh, itu Bu setan udah ngomong, kata si setan begini, udah lu nggak cepetan, tiang masih kosong, maju, gitu, maju bentar bisa tuh. Kata setan udah nyampe di tiang, udah aku posisinya enak, kaki lu pura-pura aja ntar belonjor, belonjor, dibengkokin, begitu. Itu setan kapanpun dimanapun selalu menggoda. Bahkan manusia pertama digoda sama setan dan berhasil. Manusia pertama digoda sama setan. Siapa? Adam. Adam itu tinggalnya di surga. Gara-gara digoda sama si setan, Adam pindah ke dunia. Lantaran apa? Setan goda dari kanan tertolak, setan goda dari kiri tertolak, goda dari atas tertolak, gak bisa, bawah gak bisa. Akhirnya jalurnya perempuan, barulah istri Nabi Adam dibujukin. Hawa, godain laki lu konono. Kan kalau perempuan udah godain laki takut sama perempuan. Bener gak? Lah segalak-galaknya laki di kantor ibu, kalau nyampe rumah, woi, nih Ustaz ceramah di pojok galak banget Bu ya, Ustaz ceramah di pojok galak banget. Pas nyampe rumah mabuk, ya Allah. Awal namanya saya nih. Ustaz ceramah yang namanya singa podium, galak banget di podium. Pas di rumah bukan singa, jadi apa Bu? Kucing. Tuh, dengerin. Ya. Maka ibu Nabi Adam digoda sama setan melalui bininya si Hawa. Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Tuh, Bu, alhamdulillah tuh Bu Ustaz cuma ngomong ngopi kan. Ntar saya ngomong apa lagi datang lagi mau di sini. Masya Allah. Bu, saya lanjutin ya. Jadi Adam itu mau digoda sama istrinya. Apa kata istrinya? Abang, Neng kayaknya pengen ini dah Bang. Pengen apa Neng? Saya pengen makan buahan. Ibu juga kalau ngidam makan buahan apa kayak dikasih sama laki ibu ya Bu ya. Malam-malam pengen makan ini apa? Makan buah pala malam-malam. Buah pala. Tahu lagi. Ngerti nggak buah pala? Itu buah pala yang biasa dipakai manisan. Pikirannya buah apa? Buah pala. Susah nggak dapetinnya? Susah. Akhirnya bininya karena nggak dapat buah pala yang penuh, dapat buah pala yang tuh Bu. Nabi Adam Bu dirayu sama istrinya, Bang, Neng pengen makan buahan. Buah apa Neng yang aku pengenin? Buah multi Abang. Abang kalau saya buktikan cinta Abang sama Neng, ambilin Bang. Wah Allah, kira diambilin atau kagak si Adam? Ambilin. Udah diambilin, itu si Hawanya bilang gini, Abang coba deh Abang makan
enak bang, Nek udah makan duluan. Cuma si Adam pas makan buah huldi, si Adam ini keburu sadar buah huldi itu buah yang dilarang untuk dimakan. Akhirnya ketika sampai di sini ditelak-telakan, nyangkut buah huldinya sama si Adam. Si Adam akhirnya sekarang punya buah huldi di lehernya. Suami ibu ada buah huldinya apa enggak, Bu? Suami ibu ada buah huldinya enggak, Bu? Coba pegangkan di rumah ya, abang buah huldi abang ada apa orang bang? Gitu ya. Ini buah huldi. Kalau perempuan karena dia nafsu makannya, buah huldinya bukan nyangkut di tenggorokan, tapi nyangkutnya sudah di dada. Nyampe di dada, terbelah buah huldinya jadi berapa, Bu? 2. Ini punya buah huldi apa kagak? Punya. Itu namanya buah apa? Buah huldi. Itu mah doang, itu cerita. Tuh, ya. Maka kalau misalkan kita sekarang ini tawakufan, kita harus berlomba-lomba ketika di bulan Ramadan dengan kebaikan demi kebaikan. Dari sekarang kita harus persiapkan itu. Dari sekarang, ilmunya dari sekarang. Ilmu bagaimana kita harus bersikap baik kepada suami dari sekarang. Di bulan Ramadan kadang-kadang kita sewot sama laki kita, enak banget laki mah bangun jam 4, saya mau bangun jam 3 udah masakin buat dia, iya apa enggak? Itu kalau kita kagak sabaran bisa berantem sama laki kita, apalagi laki kita habis subuh molor lagi, kita berkagak habis subuh langsung mencuci, betul apa enggak? Sabar. Mohon maaf, orang yang masuk surga, wanita yang masuk surga adalah wanita yang sabar. Ada satu hadis Rasulullah SAW dari Atha bin Abi Rabah, beliau menyampaikan hadis ini. Kata seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lainnya, maukah engkau aku kasih tahu seorang yang dijamin masuk surga? Sahabatnya yang lain, ya saya mau. Siapakah wanita yang dijamin masuk surga tersebut? Lalu kemudian dikatakan al-mar'atus sauda, wanita yang kulitnya warnanya sauda alias aswad. Artinya apa? Aswad artinya apa? Hitam. Maka wanita yang masuk surga itu yang memiliki kulitnya hitam. Berarti ibu kalau pengen masuk surga kulitnya warnanya besok apa laku. Sekarang orang kulitnya pengen putih semuanya. Padahal itu kalau kulit putih semuanya gampang. Laki-laki pengen nyari yang orang putih semua gampang. Pocongan itu pegang putih semuanya. Nih, ketika dibilang bahwa wanita yang masuk surga itu yang al-mar'atus sauda, kok mar'atus sauda itu bisa masuk surga? Kenapa? Karena ada ceritanya begini, nih, nanti wanita itu dia akan datang kepada Rasulullah SAW. Lalu ngapain kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, saya ini minta didoain. Saya ini punya penyakit yang namanya penyakit ayan. Tahu penyakit ayan apa? Yang pingsan lalu kemudian keluar cairan dalam mulutnya. Ya Rasulullah, saya punya penyakit ayan, tolong doakan sama Allah biar saya sembuh dari penyakit saya ya Allah. Lalu kemudian ibu Rasulullah SAW berkata, isbiri, sabarlah wahai wanita. Kalau kau sabar, nanti kau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wanita yang tidak puas, namanya wanita kadang-kadang omongannya banyak. Laki-laki ngomong 1, perempuan ngomong 1000. Iya apa kagak? Iya, ngaku, jujur, bener kan ya? Woi, iya. Bapak lo pulang jam berapa? Jam 9 dah. Jangan lupa ya, bawa oleh-oleh. Terus, dan kalau bawa oleh-oleh jangan lupa bawa oleh-olehnya jangan cuma 1. Kita kan punya anak, banyakin sedikit ya oleh-olehnya. Itu repot tuh kayak perempuan. Makanya kalau misalkan kita melihat hadis ini, perempuan ini tanya lagi, ya Rasulullah, kalau memang saya kagak boleh sembuh dari penyakit saya, maka doakan kepada Allah
ayat saya itu saya tidak sadar membuka aurat saya. Aurat. Yang perempuan kan auratnya seluruh apa itu? Seluruh tubuhnya kecuali dua, muka sama telapak itu. Si Ma'atu Sauda ini Bu, dia khawatir ketika dia ayat terbuka auratnya, maka ketika kemudian dia sadar banyak orang yang melihat auratnya, dia baru menutupi auratnya. Orang zaman sekarang kira-kira ada ayat buka aurat apa kagak? Jawab yang kencang, buka aurat apa kagak? Buka. Kadang-kadang ada perempuan, ya Allah, umur 17 tahun pakai baju adeknya umur 7 tahun. Itu pakaiannya udah kayak lempat, kayak seperti apa ya? Betulan saya waktu itu mau ceramah naik motor, ibu di depan saya ada baca cewek begitu. Terus naik motor Satria. Kan nongeng ya. Mana kelihatan belakangnya. Itu kira-kira kalau saya lihatin dosa apa kagak? Dosa. Merem apa kagak saya? Apa Bu? Merem apa melek? Melek. Sebab kalau merem saya jatuh nabrak ya Bu. Berarti dosa kagak Bu? Nah, gimana sih? Akhirnya saya punya kesimpulan, saya merem, saya ya Allah Ibu. Tuh Bu, kalau perempuan zaman sekarang bukan yang panjang-panjang, dia pakai celananya yang pendek-pendek, pakai celananya celana wahai. Wahai. Astagfirullahaladzim. Pinteran siapa sih yang sama saya? Wahai itu Bu dari betis ke bawah. Tuh dengerin tuh. Wahai dari betis dari lutut ke bawah. Kalau terus naik lagi namanya wahai Hawaii. Terus setelah Hawaii naik lagi ayam. Terus naik lagi aduh. Tuh paham maksud saya paham? Orang sekarang pakai kaos tua panjang, kagak pakai celana yang pas kesikap sama angin. Oh, dia masih pakai celana. Ini namanya perempuan saya ngomong itu dia tuh aja. Memang begitu. Kalau perempuan solehana menutup auratnya, menjaga auratnya dari yang bukan muhrimnya, betul-betul. Ini kadang-kadang di TikTok ada joget-joget ada semoga. Bener apa enggak? Di TikTok kan lagi viral lagu-lagu yang luar biasa itu ya. Dulu ada lagunya yang lagi viral itu bukan. Apa lagi juga itu saya lupa nadanya gimana tuh ya. Ibu kalau bisa nonton TikTok jangan Bu suruh siapa nonton TikTok, tapi kalau TikTok saya boleh tontonnya karena isinya dakwah dan pengajian agenda saya di mana pun saya ngisi semua saya jualan live di TikTok. Karena dakwah itu harus di mana saja. Kalau dakwah terbatas pada sesuatu saja, maka dakwah di tempat lain agak ada yang megang. Disitulah tempat sumber maksiat. Kita harus rubah semuanya dalam kebaikan. TikTok mungkin ada yang jahat, ada yang buruk, tapi kalau diisi dengan kebaikan, insya Allah ada kebaikan juga orang yang lain. Kali-kali Bu orang lagi ngeliatin joget TikTok, lalu kemudian ada pengajian, berhenti dia Bu besok ngeliatin yang joget-jogetnya. Ntar Bu bawanya ntar masih ada orang yang sini. Tuh ya. Jadi kalau misalkan kita Ibu pengen masuk surga, kata hadis itu harus sabar. Harus apa? Laki nggak ngasih duit sama kita, sabar apa? Kok sabarnya nggak ikhlas? Laki kagak ngasih duit sama kita, sabar apa orang? Laki kagak sayang lagi sama kita, kita dicuekin aja seperti topong basah, kotor di bawah.
Kan katanya begini, Bang, pilih mana nih Bang? Coba ya nih. Misalkan begini, si abangnya ngomong sama Neng, boleh nggak abang bertanya sama Neng? Iya, abang silakan saja. Neng, boleh kagak abang kasih pilihan begini? Ini ada duit 20 juta buat Neng sebulan, tapi abang jarang pulang. Dikasih Neng duit 5 juta, tapi abang sering pulang. Ibu pilih mana? Yang 20 juta apa yang 5 juta? Berapa? 20 juta no, jujur. Yang depan ini muna-muna gitu. 20 juta artinya laki itu gak begitu penting buat ibu ya. Ya memang orang pulang yang penting duit ada. Coba deh ibu nggak punya duit, laki ada bayi di rumah, ibu sewa kan? Laki ada di rumah nih, laki di rumah, tapi nggak megang duit, nggak ngasih duit, nggak hasilin duit, ibu seneng apa enggak? Jujur, apa? Tapi laki kagak ada di rumah, duitnya ada baik buat kita, ibu seneng apa kagak? Jadi kan suami gak berharga sih. Itu laki mau pulang mau kagak yang penting. Itu laki mau di rumah kek, mau jalan-jalan segala mana kek, silakan saja. Yang penting itulah perempuan. Para laki dengerin ya, itu tuh gak berharga tau. Laki-laki dengerin nih, laki-laki, woi. Saya apa? Berarti Bu, mohon maaf. Nih, menyambut Ramadan kita dengan kesabaran yang kuat, tetapi dengan permohonan maaf kepada siapapun. Kemarin malam nisfu Sa'ban kita ada 3 permintaan doa yang kita minta sama Allah. Yang pertama apa, Bu? Minta agar dosa-dosa kita diampunin sama Allah. Yang kedua apa, Bu? Agar umur kita dipanjangkan sama Allah. Oh, yang ketiga apa doanya, Bu? Agar kita terbebas dari mara bahaya apapun. 3 itu kita minta. Kita bahas yang pertama, coba kita lihat. Apa yang pertama? Dosa kita minta dihapuskan sama Allah. Maksudnya apa? Kita sadar dosa kita begitu banyak. Banyak apa sedikit dosa kita? Sekarang saya mau tanya, jujur, dosa kita sama suami banyak apa sedikit? 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 Suami murid. Emang begitu, Bu. Apalagi kalau ngaji siang-siang itu, laki-laki tidur dibangunin sama bininya. Neng, abang, Neng mau ngaji banyak, kalau kita angkatin jemurannya banyak tuh. Itu udah langganan itu suami begitu. Kalau suaminya jalan, bangun langsung. Namanya gua pembantu rumah tangga lu. Kalau lu mau angkatin, tapi suaminya sabar, ikhlas. Ya sudah, ntar saya angkatin. Suaminya sabar, dilanjutin. Abang, tapi jangan cuma diangkatin, tolong lipetin. Kata suaminya, iya, ntar abang lipetin. Oh iya bang, tolong setelah lipetin, taruh di lemari pakaian yang sudah dilipetin. Sabar gak suaminya, Bu? Astagfirullahaladzim. Dosa kita sering, Bu, banyak dosa kita sama suami. Banyak dosa kita. Apalagi kalau suami minta kopi, dikasihnya air putih. Neng, minta kopi, dikasih apa, Bu? Neng, minta kopi, dikasih apa, Bu? Air putih. Neng, minta kopi, dikasih apa, Bu? Air putih. Makanya air putih bikin darah tinggi. Betul bukan kan? Tuh, Bebe suaminya minta kopi, dikasih air putih, bisa naik darah suaminya, Bu. Tuh, Bu, sabar dan kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu. Ayo istighfar biar dosa kita diampuni. Astagfirullah. Astagfirullah minal khataya.
surganya ibu di suami ibu, sedangkan anak ibu baru surganya di kaki ibu. Maka kalau ibu ingin bahagia di akhirat, sayangi suami, jangan galakin suami. Ini sayang aja suami kagak ada di sini. Bu, ibu sayang gak sama suami ibu? Sayang gak sama suami ibu? Kalau suami ibu marah-marah, kira-kira ibu marah-marah apa kagak? Ibu dimarahin sama suami ibu balik marah apa kagak? Jujur demi Allah, marah apa kagak? Alhamdulillah, mantap. Tapi terkadang perempuan tersakiti sama suami bu. Kenapa? Ya itu kadang-kadang kita memang gak semua jadi manusia yang terbaik. Suami kadang salah, kadang istri yang salah. Betul apa enggak? Maka kadang-kadang kalau suami nggak ngomelin kita kadang-kadang sampai kesel banget tuh, sampai bikin sebuah lagu. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Kan gitu ya? Mati atau hilang perasaanmu, atau pindah ke lain hati. Jadi aku harus apa? Masa sih aku diam saja, atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Kau anggap diriku bakal ranting yang kering. Itu kan perempuan begitu kalau dari opening dulunya. Begitu. Maka kalau misalkan kita istri yang solehah, sabar, kuatkan, istighfar, banyakin. Dosa kita sering lakuin, obatnya apa? Istighfar. Marah kita akan bisa jadi marah, tapi kalau sabar tidak menjadi marah. Insya Allah. Ini udah malam, udah boleh ya. Nah ini termasuk istri yang gak sabar itu. Nih, dengerin sekarang itu lagi boleh dah. Nih, ya nih. Ada satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini ingat ketika kejadian yang seorang suami galak sama istrinya, seorang istri galak sama suaminya, yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala begini, mukmin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. وآتنا القربى حقه والمسكين. Itu ayat Allah yang menjelaskan wa'atidal qurba, artinya adalah berikanlah keluarga terdekatmu. Siapa? Istri-istrimu. Siapa? Suami-suamimu. Siapa? Anak-anakmu. Apa haknya? Maksudnya adalah silaturahim. Maka kalau kita baik sama tetangga, lebih utama baik dengan keluarga. Betul? Mana kadang-kadang kita terbalik, sama tetangga baik, sama suami berantem terus-terusan. Iya apa enggak? Sama tetangga baik, sama keluarga, sama adik, sama saudara, kita berantem terus. Ada nggak yang begitu? Ini ayatnya jelas. Jadi kita harus silaturahim, berbuat baik sama keluarga kita. Maka kalau ada yang KDRT, KDRW, itu kagak sesuai dengan ayat ini. Islam mengajarkan. Maka lihat Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah, betapa mesranya dipanggil Siti Aisyah dengan panggilan kesayangannya, ya Umairah, wahai wanita yang kemerah-merahan. Tuh, Nabi Muhammad mesra apa kagak Muhammad bu? Ibu mesra apa kagak sama suami? Pernah dipanggil apa ibu sama suami? Pernah dipanggil hai cantik gitu? Enggak pernah. Pernah dipanggil
gendut, pernah nggak? Pernah. Ibu pernah mana ya? Apa? Ada bu ya perempuan, dia badannya tidak kurus ibu, alias gendut. Kemudian dia badannya tidak putih, alias hitam. Lalu kemudian dia keteknya tidak wangi, alias bau. Lakinya apa yang mau dibanggain suaminya? Istrinya apa yang mau dibanggain? Masa dia bilang keteknya lu, kau harum semerbak melati. Pas dicium keteknya. Makanya kalau misalkan saya boleh sarankan, ibu jangan dandan pas ngaji doang. Woi, nih ntar malam nih pulang langsung beres-beres, siap-siap jemput suami. Abang, aku ready. Gitu. Woi, kamu maksudnya? Kamu tahu ya? Bocah di bawah umur pak. Jadi kasih servis yang terbaik, betul apa enggak? Lah ini mah kadang-kadang kagak nyadar diri, pengen dibanggain sama suaminya. Masya Allah, malam Jumat pakai daster udah pada bolong, udah pada robek semuanya, keteknya ya Allah. Ibu, jidatnya di sini ditempelin koyo karena lagi pusing. Lehernya karena pada gatal pakai minyak kayu putih. Perutnya masuk angin, pakai balsam ibu. Lakinya mau nyium, jidat kagak bisa, leher augah, perut bau balsam. Jadi laki kira-kira nganggur apa kagak bu? Oh, ayo dandan perbaiki diri kita kalau suami ingin membanggakan diri kita. Betul apa betul? Setuju apa kagak? Tuh, jangan sampai kita bulan puasa pada berantem baik sayang. Kita fokus ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita Ramadan menjadi ibadah yang terbaik di antara ibadah-ibadah yang kita lakukan sebelumnya. Amin ya rabbal. Bu, ini saya kan tadu bayar belum. Iya, nah, kan saya doain nanti dapat jodoh ya. Amin. Tahu kok mah, menunggu udah ketahuan. Mana ya? Oh sini. Mana lagi? Oh sini ada. Tiga. Ini bicara pengajian apa masalahnya ini? Siti Armalah. Siti itu wanita, perempuan. Armalah itu adalah wanita yang kagak punya istri alias jendes. Maka Siti Armalah adalah jendes. Jadi Siti Armalah ini tuh bu ya. Saya kan lagi ini bu. Saya kan lagi bikin pondok, tapi santri udah mulai pembukaan bu, pendaftaran sudah ada. Itu gratis, nggak ada yang pungut bayar teman-teman. Ustaz, berarti yang masuk pondok Ustaz itu anak yatim doang apa enggak? Enggak. Yang kaya boleh, yang sedang kagak kaya banget boleh. Anaknya Pak Jokowi boleh, anaknya Pak siapa ya? RT ya anak pejabat RT nyebutnya enak banget. Orang tinggi dan murah gitu minimal. Ya RT yang gajian dirapel 3 bulan sekali bu. Udah gitu dipotong lagi bawa kelurahan. Ada bini RT di sini. Dia merasakan banget dulu. Udah gitu kadang-kadang warga dia ngomong udah apa jangan diambil gaji lu buat kita aja kas RT tuh. Nyesek banget kadang-kadang buang sampah belum pada bayar ngomongin dulu. Ya Allah, sabar ya RT ya. Saya doain besok insya Allah jadi suaminya jadi RT seumur hidup. Jadi RW maksudnya naik ya, jadi RT, RW dulu ke RT itu gantian ya. Nah jangan sekalian berbahagia. Jadi pesantren saya itu gratis. Di mana di Serang Jauh.
ya gratis. Alhamdulillah Ibu, ini yang megang handphone saya, beliau ini santri pertama karena beliau ini mu'alaf Ibu. Beliau aslinya dari Kuningan. Beliau bersyahadat sekitar beberapa minggu yang lalu bersyahadat, dan sekarang beliau ikut di tempat saya. Ini santri pertama saya sekarang sudah menginap di sana. Doain Bu, dia biar istiqomah memeluk agama Islam. Amin. Ini nama aslinya Roni Alexander. Apa namanya? Susah kok kalau nyebut nama kafir. Apa? Roni Alexandro, Ustaz. Roni Alexandro. Nama gua Alam dia. Roni Alexandro keren kan? Sama dia Piero gitu. Keren. Ini beliau kalau masuk Islam, tapi alhamdulillah beliau semangat ibadahnya cukup tinggi. Setiap subuh dan ba'da maghrib saya ajarin Ibu. Karena kalau lagi masai sekali kurang, jadi dia sehari 2 kali ngaji sama saya. Doain terus Bu biar kagak mencong lagi, gimana Bu ya? Karena ini beliau meninggalkan bapak dan ibunya Ibu. Ibu dan bapaknya itu di Kuningan. Dia tinggal di sini di pondok saya. Kemudian aslinya dia dari Sumatera Utara alias BATAK. Apa? Ya, begitulah ya. Kita doain terus dia begitu. Nah itu. Nah kemudian saudara sekalian, saya kan dalam rangka ini masih dalam proses pembangunan terus dulu ya. Dan dari ada sisihan rezeki buat pembangunan kalau mau menyumbang silakan Ibu. Karena saya kagak bayar sama sekali pondoknya, dan saya kalaupun ada yang mau bayar saya katakan jangan bayar saya, tetapi kasih aja sumbangan ke pondok saya, silakan. Kalau bayaran kagak terima, tapi kalau sumbangan boleh. Ibu bawa beras 1 karung, sip, gampang. Jangan kasih duit. Kalau duit kamu gampang dikorupsinya, iya nggak Bu? Kalau beras apa yang mau? Biarin, sabar. Terus jawabkan kalau jangan. Nih. Jadi sumbangan boleh, tapi kalau bayaran jangan. Kenapa saya bilang begini prinsipnya? Saya ingat Bu, saya dulu pernah mesen gini Bu. Lo nanti kalau hidup lo jadi pendakwah, penceramah, jangan hidup dari ceramah, tapi hidupkan ceramah. Mau dibayar, mau kagak, jangan terus. Saya pernah Bu ngisi acara di Bandung, pernah saya di Bandung, tolnya aja penuh Ibu ya, bensin belum. Bu, amplop udah masuk ke kantong. Di jalan amplop jatuh Ibu. Bayar itu supir berapa duit, bensin, tol, amplop jatuh. Ikhlas enggak Samir? Ikhlas, bismillah, alhamdulillah. Setelah itu besok panggilan tempat lain double dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Itulah yang namanya balasan dari Allah. Kalau kita menyebarkan agama Allah, Allah kasih kemudahan jadi kemudahan. Saya nyangka Bu, itu pondok saya yang di atas itu semua dari amal-amal jariah kita semua. Saya dan jamaah-jamaah semuanya yang membantu perjuangan saya. Dan saya akan gratiskan pondok ini selama saya masih ada. Kalau saya udah nggak ada, terserah itu, karena itu bukan bagian urusan dunia saya. Paham Ibu? Jadi kiai dulu pondoknya nggak ada bayar, gratis. Kenapa kiai sekarang pada bayar semuanya? Maka kiai sekarang mobilnya cakep, rumahnya cakep, bininya banyak. Benar atau tidak? Tapi saya juga mau kalah. Tapi kan saya PNS Bu, saya mah ada gajinya coy. Saya udah makan dari ya. Saya sekarang ntar kagak dikasih amplop, ya saya mau alhamdulillah. Ngerti maksudnya ya? Jadi kita mengembalikan citra pesantren ke seperti awal berdirinya pesantren, untuk mengkhidmatkan kepada umat, dan bukan hanya orang yang kaya saja pintar agama karena dia mampu bayar, tetapi orang miskin pun bahkan dia tidak punya harta sedikit pun dia bisa belajar agama di
sekarang kadang-kadang orang bodoh dulu pengen masuk pesantren, agak punya duit, jadi makin bodoh. Makanya ada pesantren gue bilang ini, pesantren itu hanya buat orang kaya. Buat orang susah, udah sekolah dasar aja tuh. Sekolah dasar negeri ya, yang agamanya cuma 2 jam dalam seminggu. Pinter agama apakah nggak buat anak kita kalau cuma 2 jam seminggu? Nggak pinter. Udah gitu 2 jamnya kadang-kadang libur lagi bu. Ada tanggal merah, ya Allah, makin berkurang pendidikan agama anak kita. Tapi kalau di pesantren gratis, insya Allah yang kaya bisa menimba ilmu, yang miskin pun bisa menimba ilmu. Karena pesantren bukan orientasinya duit dan duit. Paham apa ya bu? Woi, paham apa? Nah, ini sekarang kita sholatan. Itu apa ya? Sholatan dulu, bu. Sallallahu salamullah ala rasulillah. Sallallahu salamullah alaihi habibillah. Rasul mengawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Maka kita doa bil khusus permintaan kita seperti tadi saya sudah sampaikan, permintaan agar dosa kita diampuni sama Allah, yang kedua agar umur kita dipanjangkan sama Allah, yang ketiga agar mara bahaya jauh dari diri kita. Amin. Kemarin di Jakarta ada musibah bagi saudara kita, 17 orang wafat hidup. Sallallahu. Itu kagak mimpi, kagak apa, 17 orang meninggal, puluhan orang mengalami luka. Tapi ingat kita hadis Rasulullah SAW, ada 2 keutamaan bagi orang tertimpa musibah. Apa kata Allah? Illa rafa'ahu Allah biha darajat. Allah akan tinggikan derajatnya. Semoga mereka yang meninggal termasuk orang-orang yang syuhada, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau misalkan mereka masih ada yang hidup, mungkin dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu Bu. Kita minta 3 hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur kita disampaikan di bulan Ramadan biar kita beribadah supaya maksimal. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti Fatihah berikutnya ibu punya hajat masing-masing, sebutin hajat ibu ya Bu ya. Al-Fatihah wa hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح الآباء والأموات من الأنبياء والمرسلين
ولكل منهم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء الله من الصديقين والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والمجاهدين والمجتهدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإلى روح خصوصا المرحوم والمغفور له والفاتحة liniyatina. Sebutin niat-niat ibu, ada niat ibu dalam hati atau dalam lisan ibu semua. Wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam. Ilahi al-Qur'an al-Karim. Allahumma shalli ala sayyidina fil awwalin wal akhirin wa sallim ala tabaraka wa ta'ala sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. Ya Allah, pada malam hari ini kami meminta kepadamu ya Allah, kabulkan segala niat dan hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkan segala niat dan hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkan segala niat dan hajat-hajat kami ya Allah. Baik itu hajat dunia kami, baik itu hajat akhirat kami ya Allah. Panjangin umur kami ya Allah untuk bisa masuk ke dalam bulan Ramadan yang mulia ya Allah. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadana wa ballighna ramadana wa ballighna ramadana waghfir lana dhunubana wa hassin maqasidana bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah kami, jadikanlah keturunan kami, jadikanlah saudara-saudara kami orang-orang yang saleh dan salihah ya Allah. Orang-orang yang senantiasa penuh dengan kebaikan darimu ya Allah, penuh dengan kebaikan kepadamu ya Allah, yang menjalankan segala perintahmu dan menjauhi segala larangan-laranganmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang sabar ya Allah. Jadikanlah termasuk orang-orang yang sabar ya Allah, yang senantiasa melakukan kesabaran dalam kehidupan kami sehingga Engkau ridha kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terakhir dalam doa kami ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia bagi kami ya Allah, dan berikanlah kebaikan di akhirat bagi kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat kita lakukan. Terima kasih. Ibu, Bu, udah. Kalau udah berarti selesai udah pulang. Oke, baik, bisa aja Bu ya. Terima kasih. Yang benar dari Allah SWT, yang salah dari sendiri. Ya, Allah alam bisawab, Allahul muwaffiq ila aqwalil thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.